adaptasi. Inggit saya nggak pernah maksa memang. Saya okein semua. Pernah kamu ngertiin perasaan saya? Nggak pernah. Aduh, Mas mau kemana sih, Mas? Peduli apa kamu? Saya butuh waktu sendiri. Udah. Ya udah kalau Mas butuh waktu sendiri, Mas di dalam aja. Mas nggak usah keluar, ini hujan. Setelah pertengkaran hebat itu, Inggit mengalami sakit demam karena habis kehujanan dan perasaan sakit hatinya karena habis bertengkar hebat dengan suaminya Arya. Sesudah hatinya Arya lumayan dingin, ia kembali ke rumahnya dan melihat Inggit sudah tidak berdaya. Badannya lemah dan menggigil. Arya sangat ketakutan melihat istrinya sakit. Inggit. Kok gemeteran kamu? Hah? Panas banget badannya. Ya kita ke dokter ya. Inggit. Ia langsung bergegas menggendong Inggit dan langsung berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Arya tidak dibolehkan masuk ke ruangan karena ia tidak menggunakan masker. Hingga akhirnya dia harus pergi sebentar karena diharuskan membeli masker agar bisa menemani istrinya. Tiba-tiba seorang karyawan rumah sakit memanggil-manggil nama Inggit. Ternyata perawat itu adalah Tristan pacarnya. Astaga, kayak apakah kina nih? Asa menggetar Wihang membaca saking daludupan. Inggit? 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 Kenapa, Sus? Saya juga nggak tahu, mari kita periksa di unit aja. Tristan, kamu kenal sama pasien ini? Pacar saya, Dok. Tristan langsung membawanya ke ruangan untuk segera ditangani. Sementara Arya sedang mencari maskernya. Tidak lama, Arya datang untuk menemui istrinya. Tidak disangka di hadapan Tristan, Inggit memanggil-manggil nama suaminya. Mas Arya. Mas Arya. Saat Arya ingin masuk ke ruangan itu, ia tahu kalau perawat itu adalah Tristan pacar istrinya. Ia akhirnya keluar ruangan dan menunggu di kursi depan. Saat Inggit memanggil-manggil nama Mas Arya, Tristan ternyata tidak sadar. Ia mengira kalau Inggit memanggil-manggil namanya karena ia saking memikirkan tugas dari dosennya tersebut. Saat Tristan berencana ingin menjaga pacarnya, temannya Dev memanggil dan mengajaknya untuk menjaga pasien yang lainnya. Sus, Ya, lihat Tristan nggak? di dalam. Ah, makasih. Kasian kamu, Git. Udah sakit aja masih kepikiran tugas Pak Arya. Lo nggak bisa kayak gini, Tris. Itu namanya nggak profesional. Lo itu tenaga medis. Tanggung jawab lo bukan cuma untuk pacar atau keluarga. Dev, gue ngerti. Setelah Tristan pergi bersama Dev, Arya kemudian menanyakan kepada dokter dengan keadaan Inggit sekarang. Apa boleh dirawat di rumah, Dok? Ya, itu yang terbaik untuk kondisi saat ini. Nanti tinggal kita kirimkan hasil tesnya ke rumah. Oh ya, pasien tadi asam lambungnya naik agak tinggi. Ya, untuk panas badannya tadi sudah kita berikan obat. Mudah-mudahan sudah lebih baik. Tapi boleh pulang kok. Sudah boleh pulang ya? Ya. Terima kasih, Dok. Setelah tahu kalau Inggit boleh dirawat di rumah, Arya langsung membangunkan istrinya dengan pelan. Tapi istrinya malah memanggil-manggil nama Tristan. Inggit. Tristan. Arya tetap membangunkannya sampai Inggit terbangun dan membawanya kembali ke rumah. Tristan kemudian kembali ke ruangan Inggit, namun ia sudah dibawa pulang oleh Arya ke rumahnya. Pikirannya yang kacau, Tristan selalu mencoba menghubungi nomor Inggit, namun tidak nyambung-nyambung. Sedangkan di rumah Inggit, Arya sholat dan mendoakan untuk kesembuhan istrinya yang disaksikan langsung oleh istrinya. Setelah selesai sholat, Arya langsung mencek keadaan tubuh Inggit dan langsung membuatkan sarapan untuknya. Saya ambil sarapan ya. Makan dulu. Oke. Saking Arya sayangnya sama Inggit, makan pun ia suapin.
Kurang napa lagi laki yang kayak ini. Aluh, aku heran. Baru berapa kali disuapin, tiba-tiba ibunya Inggit nelpon Arya. Inggit kemudian meneruskan makan sendiri. Ibunya nelpon Arya karena sangat khawatir sama kondisi Inggit yang sedang sakit. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak Arya. Ibu, maaf tadi sempat telepon beberapa kali nggak keangkat. Ya, Inggit baru istirahat, Bu. Panasnya juga udah turun, sudah mau makan, kondisinya juga udah jauh lebih baik, Bu. Tidak lama, Tristan datang ke rumah Inggit dan mengetuk pintu dengan keras demi untuk bertemu dengan Inggit. Ia rela meninggalkan semua mimpi-mimpinya untuk menjadi dokter hanya demi Inggit pacarnya. Inggit. 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 Inggit mendengar Tristan datang, ia langsung memohon-mohon kepada suaminya untuk dibolehkan bertemu dengan Tristan. Arya melarangnya sebisa mungkin, namun Inggit tetap bersikeras memohon-mohon untuk bisa bertemu dengan Tristan. Tolong di ngertiin. Saya cuma minta kamu jaga diri kamu sendiri, Mas, itu aja. Please, Mas, saya mohon kali ini aja, Mas. Kali ini aja, Mas. Inggit. Mas, kali ini Udah, aja, Ren. Mas. Oke. Akhirnya karena kasihan, Arya membiarkannya bertemu, namun ia meminta hanya sebentar saja. Saat Inggit membuka pintu, Tristan langsung memeluk Inggit sangat erat, sementara suami Inggit di balik pintu sedang menyaksikan istrinya pelukan. Momen ini aku sebagai laki-laki asa pagat hatihan melihat, asa kada purun. Aku udah tinggalin semuanya. Semua ambisiku, semua kepentinganku sebelumnya. Aku gak bisa ngurusin ratusan orang, ribuan orang. Tapi orang yang ku cinta gak aku urusin. Tristan mau masuk ke dalam rumah Inggit, namun tidak dibolehkan oleh Inggit. Dan Tristan bertanya kenapa. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Inggit. Kenapa, Ngit? Masih marah sama yang kemarin? Berarti aku gak boleh masuk nih? Tristan kemudian pergi dari sana dengan penuh kecewa. Inggit pun masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang sangat hancur. Saat suasana mulai dingin, Arya kemudian mencoba untuk berbicara tentang hubungannya dengan Inggit dan Tristan. Namun tiba-tiba sahabatnya Inggit, Iim, menelponnya. Iim ternyata sudah mengetahui kalau Inggit menikah, namun ia tidak tahu menikahnya dengan siapa. Ia mengira Inggit hamil dan menikah secara diam-diam dengan Tristan. Lo bunting ya? Enggak, gue gak bunting. Sama Tristan? Enggak sama Tristan. Astaga, terus sama siapa? Enggak, gue gak bunting, Im. Gue gak hamil. Saat Inggit ingin memberitahukan cerita sebenarnya, tiba-tiba Juana dan Rara temannya yang lain datang, yang akhirnya teleponnya dimatiin oleh Iim. Inggit kemudian berlari dan menceritakan ke suaminya kalau pernikahannya sudah ketahuan. Iim bilang kalau ia hamil dengan Tristan. Suaminya malah salah paham sama ucapannya Inggit. Ya tadi Iim ditelepon, dia bilang saya hamil sama Tristan. Gak kamu Git. Hah? Saya ini kan suami kamu yang sah. Mas, bukan gitu maksud saya. Gitu dong Git. Iim kemudian menelpon Inggit kembali dan mau tahu dengan siapa sebenarnya ia menikah. Namun Inggit sama sekali tidak bisa mengungkapkannya. Kemudian Arya mencoba membantunya untuk ngomong sama Iim dan menjelaskan kenapa pernikahan ia sama Inggit bisa terjadi. Saat Arya melihatkan mukanya di video call, Iim sontak langsung pingsan setelah melihat muka suaminya, dosen yang sangat dibenci Inggit sebelumnya di kampus. Sekarang malah jadi suaminya.